Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk bisa membuat video evaluasi pertemuan 8, di mana pembahasan pada hari ini adalah terkait dengan kasasi pidana narkotika atau PK ya. Di sini saya ada beberapa catatan. Yang pertama bahwa sesuai dengan pasal 244 KUHP ya, Jungto pasal 30 Undang-Undang nomor 5 tentang Mahkamah Agung, di mana di situ disebutkan bahwa dalam bentuk perlawanan atau sanggahan atas upaya hukum yang dilakukan oleh lawan karena kita pihak kalah pada level terakhir yang dinamakan sebagai upaya hukum luar biasa, itu namanya kasasi. Dan kasasi ini hanya bisa diajukan di Mahkamah Agung ya. Dan berarti upaya hukum terakhir ini nanti ada beberapa keterangan syaratnya harus bagaimana, kemudian bagaimana nanti kita bisa mempelajari. Lalu dalam pasal 245 KUHP itu kurang dari 14 hari permohonan kasasi ini harus diajukan setelah putusan banding itu diucapkan. Nah, itu terhitung 14 hari. Lalu kemudian alasan kenapa kasasi ini diajukan, yang pertama adalah ada beberapa poin tentang alasan kasasi diajukan. Yang pertama, hakim pengadilan negeri telah memberikan keputusan di luar wewenang atau melampaui batas kewenangan, ya kan? Artinya di luar wewenang ini adalah hakim pengadilan negeri memberikan putusan itu di luar tuntutan dari para pemohon, gitu. Atau lebih daripada tuntutan para pemohon. Lalu alasan kedua adalah ditemukan dalam putusan hakim pengadilan negeri itu ada kesalahan penerapan hukum atau bahkan ada pelanggaran hukum yang berlaku. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ditemukan dalam putusan hakim itu terdapat kelalaian dalam proses pemeriksaan dokumen sebagai syarat formil, ya kan? Sehingga sesuai dengan alasan ketiga ini, maka akan dikaitkan dengan pasal 30 Undang-Undang nomor 5 tentang Mahkamah Agung. Putusan bisa batal, ya kan? Karena kelalaian hakim dalam melakukan pemeriksaan diantaranya adalah syarat formil atau bahkan dalam penentuan bukti-bukti hukum-hukum pembuktian, bisa seperti itu. Lalu dalam hal lain yang perlu kita bahas adalah pasal 244 KUHP. Dinyatakan bahwa dalam hal kasasi perkara pidana narkotika ini yang tidak bisa dimintakan adalah putusan bebas, ya. Maka sesuai dengan pasal 248 KUHP ayat 1, itu perlu diingat dalam memenuhi syarat formil, setelah permohonan diajukan ke panitera Mahkamah Agung, maka 14 hari berikutnya dokumen memori kasasi harus diserahkan kepada panitera pengadilan Mahkamah Agung atau panitera Mahkamah Agung. Sehingga
kenapa kasasi ini harus dilakukan? Karena sesuai dengan pasal 259 ayat 2 KUHP, kasasi ini dilakukan demi kepentingan hukum ini, agar supaya tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Artinya ada beberapa upaya hukum dari pihak yang kalah atau pihak yang kurang puas dengan putusan hakim pengadilan negeri untuk mendapatkan keadilan yang lebih. Ya. Karena mungkin bisa jadi adil bagi pihak lawan, tapi belum tentu dari pihak yang kalah. Ya, yang menang saya belum tentu dari pihak yang kalah. Maka kita harus perhatikan putusan yang diberikan oleh hakim. Jadi ada dua. Jadi kalau dalam pasal 67 KUHP itu ada dua hal yang perlu kita, yaitu yang pertama putusan bebas, yang kedua adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ini kategori untuk putusan bebas itu hanya untuk perkara pidana narkotika. Sedangkan putusan lepas dari segala upaya hukum, tuntutan hukum, itu adalah kasus-kasus penipuan atau penggelapan. Jadi yang berkaitan dengan keuangan prestasian atau berkaitan dengan dokumen-dokumen perjanjian yang bersifat akta otentik. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka itulah yang dinamakan keuangan prestasi dan masuk dalam kategori perlu dilakukan upaya hukum bagi pihak yang tidak merasa bersalah untuk bisa lepas dari segala tuntutan hukum. Lalu beberapa putusan kehakiman ini supaya tidak lepas dari jalur koridornya, kita harus kaitkan dengan pasal 253 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang terapan hukum. Apakah terapan hukum ini sesuai dengan peraturan dari majelis hakim? Yang kedua adalah cara mengadili. Apakah sesuai dengan hukum acara yang sudah tertentukan di masing-masing pengadilan atau belum? Atau kita perlu cek putusan majelis hakim tentang kewenangannya. Apakah masih di dalam wewenang majelis hakim untuk memutuskan, yaitu sesuai dengan tuntutan para pemohon, atau di luar wewenang kehakiman, yaitu memutus lebih daripada tuntutan para pemohon. Nah, beberapa putusan kehakiman ini sangat penting sebagai bahan referensi kita untuk memperkuat dalil-dalil dalam pembelaan klien. Kenapa? Karena putusan hakim, terutama putusan kasasi di Mahkamah Agung, ini bisa menjadikan sebuah kebaruan dalam upaya pembelaan kita terhadap klien, karena putusan ini bersifat sebagai sebuah penciptaan hukum, kemudian sebagai sebuah pembentukan hukum yang bisa mendukung yang nomor 3, yaitu penegakan hukum. Mudah-mudahan singkat daripada video ini bisa memberikan pemenajaman pemahaman hukum, terutama bagi saya sendiri dan umumnya kepada para netizen atau penonton di mana berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.